Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran geometri transformasi kali ini dengan dosen pengampu Bu Mirna SPD MPD, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang isometri. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri Soraya Marakaira dengan NIM 21029185 dan rekan saya Warani Alegra Sampurna dengan NIM 21029045. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas definisi isometri, sifat-sifat isometri, dan isometri langsung dan isometri lawan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian isometri. Isometri merupakan suatu transformasi yang mengawetkan atau mempertahankan jarak. Nah, mengawetkan atau mempertahankan jarak ini maksudnya bahwa isometri itu memiliki sifat bahwa dia memiliki ukuran yang sama. Bahasan mengenai isometri merupakan suatu transformasi atas pencerminan atau refleksi, pergeseran atau translasi, dan perputaran atau rotasi. Jadi, isometri merupakan suatu transformasi atas refleksi, rotasi, dan translasi pada sebuah garis yang mempertahankan jarak. Jadi, ketika kita membahas isometri, maka kita tidak perlu lagi membuktikan apakah dia suatu transformasi atau bukan, karena dia pasti suatu transformasi ketika dia itu isometri. Definisi isometri secara matematis. Sebuah transformasi T dikatakan isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasang titik A dan B. Nah, berarti ketika isometri kita mempunyai dua pasang titik. Kita misalkan yaitu titik A dan titik B. Ingat ya, maka ruas garis AB sama dengan A aksen B aksen. Maksudnya panjang AB sama dengan panjang bayangannya. Atau jarak AB sama dengan jarak dari bayangannya, dengan A aksen adalah transformasi A dan B aksen adalah transformasi dari B. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Transformasi T untuk sembarang P, X, Y didefinisikan oleh transformasi P sama dengan P aksen sama dengan X, min Y. P aksen merupakan bayangan dari P. Apakah transformasi T isometri? Nah, penyelesaiannya, ingat ketika isometri kita mempunyai dua pasang titik. Berarti kita harus memisahkan dua titik. Misalnya titik A, A1,A2 dan titik B, B1,B2, di mana titik A dan titik B berada di ruang Euclid. Karena kalau suatu transformasi memang harus berada di bidang Euclid. Transformasinya seperti apa? Nah, berdasarkan definisi berarti TA untuk transformasi A berarti transformasi A1, A2 itu berdasarkan definisi dari X, min Y. Berarti A1, min A2 ini untuk bayangan dari A-nya. Kemudian titik B-nya. Transformasi dari B itu yaitu B1, B2 atau transformasi B1, B2 sama dengan B1, min B2. Itu berdasarkan definisi yang di atas tadi. Sama saja bayangan dari B. Nah, selain itu kita harus ingat syarat dari isometri di mana himpunan awalnya sama dengan himpunan dari bayangannya atau titik awalnya sama dengan titik dari bayangannya. Sama juga dengan jarak awalnya sama dengan jarak bayangannya. Sekarang kita buktikan AB sama dengan A aksen B aksen atau bisa juga A aksen B aksen sama dengan AB. Itu akan sama saja. Sekarang kita buktikan salah satunya. Nah, sekarang kita membuktikan A aksen B aksen apakah dia menghasilkan AB. Kita lihat rumusnya, akar dari A1, B1 dikuadratkan ditambah min A2 min dikali min B2 dikuadratkan. Nah, ini kita ingat lagi rumus jarak. Kalau rumus jarak itu
kita ingat, yaitu X1 dikurang X2 dikuadratkan ditambah Y1, kurang Y2 dikuadratkan. Ini merupakan rumus jarak. Nah, begini hasilnya, sama dengan akar dari A1 dikurang B1 dikuadratkan ditambah operasi dari min A2 kurang min B2 dikuadratkan, hasilnya min A2 ditambah B2 dikuadratkan. Maka akar dari A1 min B1 kuadrat ditambah, nah ini sama saja kita balik ya, karena sesuatu yang dikuadratkan itu akan menghasilkan sesuatu yang sama. Berarti ini bisa kita ilustrasikan seperti ini, 1 dikurang 2 dikuadratkan sama dengan 1 juga. Nah, 2 dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 1, hasilnya sama. Nah, ini contoh ilustrasi dari ini sama saja A2 kurang B2 dikuadratkan. Karena ini sama saja dengan rumus AB, kita lihat ketika X1 dikurang X2 dikuadratkan, kita tambah Y1 kurang Y2 dikuadratkan, maka dia akan menghasilkan rumus AB. Rumus AB yaitu akar dari A1 kurang B1 dikuadratkan ditambah A2 kurang B2 dikuadratkan. Karena A aksen B aksen sama dengan AB, maka transformasi dari P adalah suatu isometri. Jadi transformasi P adalah isometri terbukti. Contoh soal kedua, T adalah sebuah transformasi yang ditentukan oleh transformasi P X kurang 5, Y ditambah 3 untuk semua titik P, X, Y elemen U. Selidiki apakah T suatu isometri. Nah, penyelesaiannya, ingat ketika isometri kita memisahkan dua titik. Nah, ini misalnya kita punya titik A dan titik B. Lalu kita cari bayangannya berdasarkan definisi dari transformasi ini. Untuk transformasi A, X-nya yaitu 1. Kita substitusikan ke sini. Jadi 1 dikurang 5 hasilnya negatif 4. 0 ditambah 3 yaitu 3. Jadi bayangan dari A yaitu negatif 4 dan 3. Begitu juga dengan titik B. Nah, lalu kita masukkan sesuai syarat isometri. Syarat isometri yaitu jarak awal sama dengan jarak dari bayangannya. Nah, kita buktikan kedua ruasnya. Sebelumnya kita membuktikan salah satu dari ruas ini. Sekarang kita akan membuktikan dari kedua ruasnya. Rumusnya yaitu akar X kurang B, akar XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat sama dengan akar XB aksen dikurang XA aksen dikuadratkan ditambah YB aksen dikurang YA aksen dikuadratkan. Lalu kita substitusikan titik-titik ke rumusnya. Akar 0 dikurang 1 dikuadratkan ditambah 1 kurang 0 dikuadratkan sama dengan akar negatif 5 ditambah 4 dikuadratkan ditambah 4 negatif 3 dikuadratkan sama dengan akar 1 ditambah 1 sama dengan akar 1 ditambah 1. Hasilnya akar 2 sama dengan akar 2. Nah, karena AB sama dengan A aksen B aksen, maka transformasi P merupakan isometri. Jadi pembuktian ini terbukti. Pembahasan selanjutnya yaitu sifat-sifat isometri. Yang pertama, memetakan garis menjadi garis. 2. Mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Yang ketiga, mempertahankan kesejajaran dua garis. Sifat pertama yaitu memetakan garis menjadi garis. Teoremanya, bayangan atau peta suatu garis pada suatu isometri adalah sebuah garis. Bila T suatu isometri dan S suatu garis, maka bayangan dari S
atau S aksen sama dengan transformasi dari S adalah suatu garis. Kita akan buktikan. Jadi, di sini kita akan membuktikan bahwa isometri itu memetakan garis menjadi garis. Nah, sekarang kita andaikan G sebuah garis dan T suatu isometri. Kita akan membuktikan bahwa transformasi G yaitu H adalah suatu garis juga. Jadi G itu garis ketika dipetakan. Kita harapkan akan menjadi garis lagi yaitu garis H. Nah, berarti kita ambil sembarang titik. Titik A dan B yang berada di dalam garis G. Maka A aksen atau bayangan dari A yaitu transformasi A elemen dari H. Dan bayangan dari B yaitu transformasi B elemen dari H. Berarti kita punya bayangan yaitu B aksen dan A aksen. Misalkan H aksen sama dengan H, kita garis bawahi bahwa kita misalkan H aksen sama dengan H, berarti H dan H aksen itu berada di dalam satu garis karena kita memisahkan H aksen sama dengan H. Nah, sekarang kita akan membuktikan bahwa H aksen bagian dari H dan H itu bagian dari H aksen. Kita akan buktikan dari keduanya ini. Yang pertama kita akan membuktikan H aksen bagian dari H. Dari gambar sebelumnya kita sudah punya titik A dan B di garis G dan kemudian kita mempunyai bayangannya yaitu A aksen dan B aksen. Sekarang kita akan ambil X aksen pada garis H aksen. Tentunya ketika ada bayangan dari X, ketika dia isometri, maka dia transformasi, berarti dia memiliki prapeta. Ketika ada bayangan, tentunya ada benda yang mengawali. Berarti ketika ada X aksen, tentunya itu merupakan transformasi dari X. Maka sebelumnya pasti memiliki prapeta yaitu X. Maka A aksen, X aksen, B aksen artinya yaitu panjang dari A aksen, X aksen, dan B aksen ini akan sama dengan A aksen, X aksen ditambah dengan panjang X aksen, B aksen dan sama dengan A aksen, B aksen. Nah, sekarang karena T suatu isometri, jadi T merupakan suatu transformasi, maka ada X sehingga transformasi X yaitu bayangan dari X atau X aksen. Karena dia suatu transformasi, maka ketika ada prapeta, maka dia ada petanya. AX itu sama dengan A aksen X aksen, begitu pula dengan XB sama dengan X aksen B aksen. Jadi A aksen ditambah XB itu sama dengan panjang atau jaraknya dengan AKB. Berarti A, X, B segaris pada garis G. Maka X aksen merupakan transformasi dari X yaitu elemen dari H. Sehingga terbukti H aksen itu bagian dari H. Sebab bukti serupa berlaku untuk posisi X aksen dengan X aksen, A aksen, B aksen atau A aksen, B aksen, X aksen. Jadi walaupun titiknya kita ubah, maka jaraknya akan tetap sama. Misalnya A-nya kita taruh di antara X dan B, atau A-nya kita taruh di tengah-tengah, maka jaraknya akan tetap sama. Dia akan sama jaraknya dari A ke B. Nah, sekarang kita akan membuktikan H itu bagian dari H aksen. Berarti kita akan mengambil yaitu Y aksen elemen dari H aksen. Misalnya ada Y elemen G, sehingga transformasi Y yaitu Y aksen atau bayangan dari Y. Maka ada A Y B atau panjang AYB, artinya bahwa panjang AY ditambah panjang YB sama dengan panjang AB. Karena T suatu isometri, maka T merupakan suatu transformasi. Maka ada Y
sehingga transformasi Y merupakan Y aksen atau bayangan dari Y. Maksudnya ketika ada prapeta, maka ada petanya. A aksen Y aksen sama dengan AY. Maka Y aksen B aksen sama dengan YB, dan A aksen B aksen juga sama dengan AB. Sehingga berlaku seperti ini. Berarti panjang dari A aksen Y aksen ditambah Y aksen B aksen itu sama dengan panjangnya dari A aksen ke B aksen. Ini berarti A aksen Y aksen B aksen itu segaris. Karena H aksen satu-satunya garis yang melalui A aksen dan B aksen, maka Y aksen merupakan elemen dari H aksen. Jadi haruslah H sama dengan H aksen. Jadi jika suatu garis, maka H sama dengan transformasi dari G adalah sebuah garis. Maka terbukti bahwa isometri itu memetakan garis menjadi garis. Sifat yang kedua yaitu mempertahankan ukuran besarnya sudut antara dua garis. Teoremanya, bayangan atau peta suatu sudut oleh suatu isometri mempunyai ukuran sudut yang sama dengan sudut yang semula. Kita akan buktikan bahwa isometri itu mempertahankan ukuran besar sudut. Kita ambil sebuah sudut ABC, yaitu sebuah sudut ABC berarti berbentuk segitiga yang tidak tertutup. Maka kita andaikan ada A aksen yang merupakan transformasi dari A dan B aksen yaitu merupakan transformasi dari B dan C aksen merupakan transformasi dari C. Sekarang kita lihat ilustrasi dari gambar ini. Sudutnya pada gambar ini yaitu A, B, C. Jadi ada titik A, titik B, dan titik C. Maka ketika kita transformasikan, maka ada bayangannya yaitu A aksen, B aksen, dan C aksen untuk bayangan sudutnya. Berdasarkan gambar, maka garis dari A aksen, B aksen, dan B aksen, C aksen adalah garis lurus. Karena sudutnya ABC, kan kalau sudut itu gabungan dari dua garis, maka sudut ABC adalah gabungan dari garis BA dan juga garis BC. Maka ini juga berlaku untuk bayangannya. Maka sudut A aksen, B aksen, C aksen sama dengan gabungan dari garis B aksen, A aksen digabung dengan B aksen, C aksen. Ini. Jika A dan C dihubungkan menjadi sebuah garis, maka akan membentuk sebuah segitiga. Maka A aksen B aksen panjangnya sama dengan AB, B aksen C aksen panjangnya sama dengan BC, dan C aksen A aksen panjangnya sama dengan CA. Sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Jadi sudut ABC sama dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen. Jadi terbukti bahwa isometri itu mempertahankan ukuran besar sudutnya. Sifat yang ketiga yaitu mempertahankan kesejajaran dua garis. Teoremanya, bayangan atau peta dua garis oleh suatu isometri adalah sejajar jika dan hanya jika garis-garis semula sejajar. Jadi, kalau sebelumnya garisnya itu sejajar, maka ketika dipetakan akan menghasilkan dua garis yang sejajar juga. Akan dibuktikan misalnya ada dua garis sejajar yaitu A dan B. Kita ilustrasikan seperti gambar ini. Dua garis sejajar A dan garis B. Kita harus membuktikan bahwa bayangannya yaitu A aksen juga sejajar dengan B aksen. Nah, akan dibuktikan secara kontradiksi. Kita andaikan A aksen memotong B aksen di sebuah titik P. Berarti
A aksen memotong B aksen di sebuah titik P, berarti dia memotongnya di sini, yaitu P aksen. Ketika kita misalkan P aksen itu bayangan dari P, berarti sebelum ada bayangan dari sebelumnya lagi. Karena transformasi itu ada peta, ada prapetanya, ada benda awal, dan ada bayangannya. Ketika kita misalkan A aksen B aksen, maka sebelumnya ada A dan B. Dari gambar ini berarti A memotong P di B. Jadi bertentangan dengan yang diketahui A sejajar dengan B. Maka A aksen itu sejajar dengan B benar. Jadi terbukti bahwa garis itu sejajar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi isometri langsung dan isometri lawan. Suatu transformasi T mengawetkan suatu orientasi apabila untuk setiap 3 titik tak segaris, misalnya P1, P2, P3, orientasinya sama dengan P1 aksen, P2 aksen, P3 aksen, dengan P1 aksen merupakan hasil transformasi dari P1, P2 aksen merupakan hasil transformasi dari P2, dan P3 aksen merupakan hasil transformasi dari P3. Selanjutnya, suatu transformasi T membalik suatu orientasi apabila untuk setiap 3 titik yang tak segaris, misalnya P1, P2, P3, orientasinya tidak sama dengan orientasi peta-petanya, yaitu P1 aksen, P2 aksen, P3 aksen, dengan P1 aksen merupakan hasil transformasi dari P1, P2 aksen merupakan hasil transformasi dari P2, dan P3 aksen merupakan hasil transformasi dari P3. Suatu transformasi dinamakan langsung apabila transformasi itu mengawetkan orientasi. Dan suatu transformasi dinamakan transformasi lawan apabila transformasi itu mengubah orientasi. Untuk lebih jelasnya, di sini terdapat perbedaan yang lebih terlihat dari isometri langsung dan juga isometri lawan. Dapat kita lihat pada layar yang ada di sebelah kiri. Untuk isometri langsung, misalnya sebuah rotasi perputaran dari segitiga PQR. Pada segitiga yang ada di kiri, dapat kita lihat bahwa titik PQR arahnya berlawanan dari jarum jam, artinya memiliki orientasi yang positif. Kemudian di kanannya terdapat rotasinya, yaitu titik P aksen yang merupakan transformasi dari titik P, Q aksen yang merupakan transformasi dari Q, dan R aksen yang merupakan transformasi dari R. Dan di sini dapat kita lihat bahwa untuk arah titik P aksen, Q aksen, dan R aksen juga berlawanan dengan jarum jam. Dapat kita simpulkan bahwa orientasinya masih sama. Jadi, ini adalah isometri langsung. Baik, sekarang kita pindah pada layar yang ada pada bagian kanan. Misalnya sebuah refleksi atau pencerminan. Dapat kita lihat segitiga dengan titik PQR juga berlawanan arah dengan jarum jam, artinya memiliki orientasi yang positif. Sedangkan pencerminannya, yaitu segitiga dengan titik P aksen, Q aksen, dan R aksen arahnya searah dengan jarum jam, artinya memiliki orientasi yang negatif. Maka, inilah yang disebut dengan isometri lawan. Baiklah, di sini terdapat contoh soal. R adalah suatu transformasi yang didefinisikan untuk semua titik Px, Y sebagai Rp sama dengan negatif Y, X. Yang pertama, selidiki apakah R suatu isometri, dan yang kedua, jika R sebuah isometri, apakah isometri langsung atau isometri lawan? Pertama, selidiki apakah R suatu isometri. Untuk menjawab soal ini, maka ambil sembarang titik, misalnya titik P1 dan P2. Misalnya P1 itu X, Y, dan P2
A, B. Dari titik ini dapat kita buat transformasinya. Dari soal RP sama dengan negatif Y, X. Maka transformasi dari P1 dapat kita buat P1 aksen, yaitu negatif Y, X. Dan untuk transformasi dari P2 yaitu P2 aksen yaitu min B, A. Setelah kita dapatkan transformasinya, akan ditunjukkan apakah P1 P2 sama dengan P1 aksen P2 aksen. Nah, ini adalah syarat dari isometri yang telah kita bahas sebelumnya. Pertama-tama, kita akan mencari jarak untuk P1 dan P2. P1, P2 sama dengan akar dari X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan. X dikurang A dikuadratkan adalah X kuadrat dikurang 2AX ditambah A kuadrat. Lalu ditambah Y dikurang B dikuadratkan. Y kuadrat dikurang B Y, 2BY ditambah B kuadrat. Lalu selanjutnya kita akan mencari jarak untuk P1 aksen P2 aksen. P1 aksen P2 aksen sama dengan akar dari untuk X dari P1 aksen yaitu negatif Y dikurang X untuk P2 aksen yaitu negatif B dikuadratkan ditambah Y dari P1 aksen yaitu X dikurang Y dari P2 aksen yaitu A dikuadratkan. Lalu dapat kita ubah menjadi min Y ditambah B dikuadratkan ditambah X dikurang A dikuadratkan sama dengan min Y ditambah B dikuadratkan yaitu Y kuadrat dikurang 2BY ditambah B kuadrat lalu ditambah X dikurang A dikuadratkan yaitu X kuadrat dikurang 2AX ditambah A kuadrat. Nah, lalu kita urutkan X kuadrat dikurang 2AX ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2BY ditambah B kuadrat. Maka di sini dapat kita lihat bahwa nilai P1 P2 sama dengan P1 aksen P2 aksen. Dapat kita simpulkan bahwa P1 P2 sama dengan P1 aksen P2 aksen. Maka kita telah memenuhi syarat dari isometri. Maka R adalah isometri. Jadi R adalah isometri.
Yang kedua, apakah R isometri langsung atau isometri lawan? Untuk menjawab soal ini, kita ambil sembarang titik PQR. Misalnya, titik P 1,2, titik Q 4,1, dan titik R 2,3. Selanjutnya, kita cari transformasi dari titik PQR ini. Transformasi untuk titik P yaitu min 2,1, untuk titik Q min 1,4, dan transformasi untuk titik R adalah min 3,2. Selanjutnya, kita gambar koordinat dari titik-titik tersebut. Titik P, Q, R, kemudian kita hubungkan, dan juga titik P aksen, Q aksen, dan R aksen, lalu kemudian kita hubungkan. Nah, sekarang kita lihat segitiga P, Q, R ini arahnya berlawanan jarum jam. Dan untuk segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen juga berlawanan arah jarum jam. Jadi orientasinya sama antara PQR dengan P aksen, Q aksen, dan R aksen. Jadi R adalah isometri langsung. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai isometri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.